Assalamualaikum, selamat pagi, semangat pagi anak-anak, salam sejahtera semua. Nama saya Arya Widi Priyautama, mengajar mata pelajaran pemeliharaan sasis dan tenaga kendaraan ringan. Hari ini kita membahas kompetensi dasar menerapkan perawatan kopling. Perlu kita ketahui, kopling daripada kendaraan ringan sangat penting. Jadi setiap kendaraan pasti ada koplingnya, karena kopling itu berfungsi sangat penting sekali. Fungsi daripada kopling ialah untuk menghubungkan dan melepaskan tenaga dari mesin ke transmisi melalui kerja pedal selama perakitan roda gigi atau pemasukan handle. Fungsi yang lainnya yaitu agar saat pemindahan gigi mobil berjalan dengan lambat, tidak dengan tersentak. Fungsi yang ketiga, agar pemindahan gigi satu dengan yang lain berjalan dengan halus. Itu diantara fungsi-fungsi lainnya sebenarnya masih banyak, tapi di sini saya terangkan yang utama saja. Baiklah, sekarang kita perhatikan bagian komponen-komponen kopling. Yang pertama yaitu master kopling atas ini, yang berfungsi sebagai meneruskan tenaga dari pedal kopling ke rilis kopling. Dalam master kopling atas ini terdapat seal yang mencegah minyak tidak bocor. Untuk yang bertanya, apakah minyak kopling dan minyak rem itu sama? Jawabannya sama, karena minyak kopling didesain sama dengan minyak rem, karena fungsi utamanya sama-sama menekan pressure. Selanjutnya master kopling bawah yang fungsinya hampir sama, yaitu menekan atau meneruskan ke dalam garpu pembebas atau release fork melalui push rod. Release fork. Baik, ini komponen yang namanya release fork. Release fork bisa disebut juga garpu pembebas, bisa disebut juga tuas, yang dimana fungsi untuk menyalurkan tenaga pembebas kopling dari injakan pedal kopling. Komponen yang lain juga nih, ada bearing, release bearing atau bantalan pembebas, yang fungsinya memberikan tekanan yang bersamaan pada garpu pembebas atau release fork. Ini tadi release fork. Dan akan diteruskan lagi ke komponen pressure plate atau matahari, yang fungsinya menekan atau menjepit plat kopling sehingga berhimpitan dengan flywheel plat kopling. Baik, plat kopling ini komponen yang namanya plat kopling atau kanvas kopling. Ini di tengahnya terdapat peredam kecut berupa bekas
yang berfungsi meredam kejutan pada arah radial saat kopling terhubung. Dengan demikian akan diperoleh proses penyambungan yang halus atau tidak tersentak. Setelah plat kopling, kita menuju ke komponen lain, yaitu flywheel. Ini dia flywheel, banyak yang menyebut juga roda gila, yang fungsinya untuk menaruh cover plat atau pressure plat atau juga matahari di antara roda gila. Terdapat plat kopling atau kampas kopling terletak di antara flywheel dan plat kopling. Sampai di sini pasti masih bingung mungkin. Gimana sih cara kerja kopling itu? Baik, Bapak akan menjelaskan cara kerjanya bagaimana. Cara kerja sederhananya, ketika kita menekan kopling atau pedal kopling, maka release fork akan menekan release bearing yang saya tunjuk, sekaligus juga menekan pressure plat. Sehingga keadaan plat kopling atau kampas kopling akan bebas. Ini dia. Dan putaran mesin tidak akan diteruskan ke transmisi. Yang dimaksud putaran mesin tidak diteruskan transmisi, tidak diteruskan ke as inlet ini. Nah, pada saat itulah gigi transmisi kita pindah. Dan gimana nih ketika kita melepas pedal kopling? Cara kerja sederhananya, ketika kita melepas pedal kopling, pada saat kita melepas pedal kopling, release fork akan kembali ke posisi awal di saat sebelum kita menekan. Di saat itu juga release bearing tidak akan menahan pressure plat. Dan pada saat ini juga pressure plat menekan kembali plat kopling atau kampas kopling dengan flywheel. Lalu putaran mesin diteruskan ke transmisi. Mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan Bapak. Tolong difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.